4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Suryalaya tidak memilah amal dan ilmu. Karena moto Pondok Pesantren Suryalaya ilmu amalia dan amal ilmiah. Ilmu yang untuk diamalkan dan amal yang harus berdasarkan ilmu. Jadi kalau merasa sebagai ikhwan TKN Suryalaya, maka tidak boleh alergi, tidak boleh anti dengan ilmu. Karena itulah tadi manqobah yang dibaca juga bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah sebagai pencinta ilmu. Bahkan diceritakan beliau menuntut ilmu kepada para guru yang sangat banyak. Inilah fase beliau menuntut ilmu ketika beliau berusia 18 tahun sampai umur 26 tahun. Jadi sebagaimana kita ketahui ada manqobah ketika beliau pamit kepada ibundanya, ya beliau tinggal di daerah Jailan, Jilan atau Jailan. Maka namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena Syekh Abdul Qadir dari Jailan, ya. Maka dari Jailan kemudian beliau berangkat ke Baghdad. Nah, dalam sejarah itu ketika beliau berusia 18 tahun sampai kemudian beliau menuntut ilmu di Baghdad kepada para ulama, kepada para aulia sampai usia 26 tahun. Maka setelah fase menuntut ilmu, lalu beliau fase untuk mengamalkan ilmu. Dari usia 26 tahun sampai usia 51 tahun berupa beliau khalwat. Ya, selama 25 tahun tidak berjumpa dengan manusia siapapun juga. Subhanallah. Karena apa? Ketika beliau ingin mengamalkan ilmunya, maka yang pertama kali beliau amalkan adalah berlaku untuk diri beliau sendiri. Maka ketika beliau ingin melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, maka perubahan yang pertama dilakukan adalah merubah diri sendiri. Maka beliau melakukan sebuah upaya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, ya, sebagai bekal beliau ya di kemudian hari melakukan perubahan di tengah masyarakat. Nah, fase beliau mengamalkan ilmu dalam fase khalwat itu selama 25 tahun, ya. Sampai beliau bersungguh-sungguh bermujahadah, maka pada usia 51 tahun maka beliau tampillah di tengah-tengah manusia pada tanggal 6 Syawal tahun 521 Hijriah. Ini kalau Tuan Syekh ini dari kesendirian menuju ke keramaian, ya, 6 Syawal. Kesendirian lillahi ta'ala dalam rangka ya bermujahadah karena Allah, lalu beliau ke keramaian bilah bersama dengan Allah. Kalau guru kita kebalikannya, tanggal 6 Syawal 1432 Hijriah. Ya, dari keramaian ya bersama Allah beliau menuju kesendirian indallah, kesendirian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Pangersa Abah berpulang pada tanggal 6 Syawal. Jadi ada kemiripan antara Tuan Syekh dengan Pangersa Abah. Dan kitab Miftahus Sudur pun ini selesai ditulis pada tanggal 6 Syawal. Jadi juz yang pertama selesainya 6 Syawal. Inilah beberapa hal yang merupakan kesamaan dari Tuan Syekh dengan Hadratus Syekh Pangersa Abah. Yang jelas guru kita pun pencinta ilmu. Karena beliau pun masa mudanya sama digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, di berbagai pondok pesantren. Beliau memang menuntut ilmunya lebih banyak ke wilayah Jawa Barat. Ya, ke Sukabumi, itu ke Cimalati, belajar kepada Ajengan Aceng Mumu. Beliau ke Gentur, ke Ajengan Satibi. Ini ayahandanya Aang Nuh. Ya, kalau pernah dengar nama kiai yang khorikul ada, Cianjur itu sangat terkenal, Aang Nuh. Nah, itu ayahandanya beliau Ajengan Satibi atau nama lainnya Mama Ajengan Kaler. Ada dua, ada Ajengan Kurtubi, Mama Ajengan Kidul, ada Ajengan Kaler, itu Mama Ajengan Satibi. Itu guru Hadratus Syekh Pangersa Abah.
Jadi beliau pun menuntut ilmu ke berbagai banyak ulama. Sebagaimana tadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani menunjukkan bahwa beliau adalah pencinta ilmu. Karena kan perintah dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Kalau orang sekarang menggunakannya, ayat ini malah dikatakan dijadikan fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Google. Iya, penerapannya begitu ya. Fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Nah, ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang ya menuntut ilmu tuh sambil malas-malesan, sambil tidur-tiduran, sambil baca WA, lihat WA, ada fatwa baru. Sholat nisfu Sa'ban haram. Wah, bid'ah begitu ya. Paham nggak paham langsung di forward. Banyak orang yang begitu ya. Maka muncullah mufti-mufti baru, para pemberi fatwa baru. Padahal ilmunya nggak paham, langsung meneruskan apa yang tidak dipahami. Itu jadi pokoknya dari manapun ilmu langsung buka, informasi langsung dilempar lagi. Jadi orang sekarang itu memang informasi mudah didapat, tapi mudah juga hilangnya, mudah juga lepasnya. Ya, karena menuntut ilmunya sambil malas-malesan, sambil tidur-tiduran, beda dengan orang-orang masa lalu. Menuntut ilmu itu berhadap-hadapan antara murid dan guru dengan etika penuntut ilmu. Maka ilmunya itu terhujam ke dalam kolbu, ilmunya berkah. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau orang sekarang banyak itu ilmu mudah didapat, tapi mudah juga hilangnya. Belum sempat diamalkan sudah langsung disampaikan. Kalau Tuan saya kan tidak. Untuk benar-benar bisa menyampaikan ilmu diterapkan dulu ke diri sendiri dan nggak tanggung-tanggung, langsung holwat 25 tahun. Dalam rangka menerapkan ilmu, diberlakukan dulu kepada diri, diuji cobakan dulu ke diri sendiri. Bagaimana nikmatnya riyadhah, misalnya mengamalkan puasa, mengamalkan ya banyak sholat, mengamalkan zikir. Setelah tahu nikmatnya zikir, nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, nikmatnya seluruh amaliyah, baru disampaikan ke orang lain. Jadi yang diberikan amalan bekas, bukan amalan baru. Kalau baju enak yang baru, kalau amalan bagus yang bekas. Makanya kalau kita minta ilmu itu enak ilmu bekas, bekas guru, bekas ulama. Itu ilmu yang barokah, jangan ilmu yang baru. Nah ini gambaran ya. Jadi keberkahan ilmu itu kalau memang ilmu diamalkan. Nah kaitannya dengan bagaimana pentingnya menuntut ilmu, saya bacakan sebuah makalah dari kitab Miftahus Sudur ya. Jadi kita mengambil barokah dari kitab Miftahus Sudur. Acara manaqib sudah merupakan acara yang penuh keberkahan. Dengan dibacakannya Miftahus Sudur, mudah-mudahan semakin bertambah berkah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna wa mursiduna Sayyidis Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrah. Fa'ulima anna kulla man lam yattakhidu lam syaikhan yursiduhu ilal khuruji an hazihi sifati fahuwa asin lillahi wali rasulihi li'annahu la yahtadi li tariqil ilaji walau takallafa la yanfa'u bigoiri syaikhin walau hafizo alfa kitabin. Jadi Pangersa Abah menyampaikan, maka jelaslah bahwa setiap murid yang tidak memiliki syekh sebagai gurunya untuk membimbingnya keluar dari sifat-sifat tercela, berarti telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab ia tak terbimbing menuju penyembuhan dari sifat-sifat tercela ini. Meskipun ia telah menyadari pentingnya menyembuhkan dirinya, hal itu tidak akan bermanfaat tanpa bimbingan syekh. Meskipun ia menghafal 1000 kitab. Wow, tegas nggak tuh Pangersa Abah? Tegas. Jadi ya, tidak akan bermanfaat seseorang walaupun ilmunya sudah segitu banyaknya, sudah membaca 1000 kitab. Kita jangankan 1000 kitab, 1 kitab aja belum tentu. Ya, ada yang pernah menghatamkan kitab Miftahus Sudur secara sengaja? Ada, tapi jarang. Ya,
Ada tapi jarang. Ini benar-benar bukan hanya satu kitab, tapi 1000 kitab saja masih dianggap tidak bermanfaat tanpa bimbingan guru. Makanya ada lagi sebuah kaidah umum yang disampaikan para ulama, man ta'alamal ilma walaysa lahu syaikhun fasyaihuhu syaiton. Siapa yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu dan tidak ada baginya bimbingan guru, maka gurunya adalah setan. Ya, karena apa? Pasti dia akan menyimpulkan segala sesuatu yang dia pelajarinya itu dengan persepsinya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Itulah pentingnya guru. Jadi tidak segala hal informasi yang masuk itu menjadi ilmu, belum tentu. Ilmu itu syaratnya adalah menambah keyakinan kita. Sedangkan ketika kita banyak mendapatkan informasi, belum tentu semuanya menambah keyakinan kita. Ada informasi yang sampai kepada kita bahkan justru membuat kita menjadi ragu. Ada nggak? Ada. Kayak kita misalnya dari Google baca keterangan-keterangan begini seperti tadi, ya, ada yang memfatwakan misalnya bid'ah amalan ini, bid'ah itu. Itu kan bagi orang yang tidak punya prinsip yang kuat di dalam dirinya, tidak berpegang kuat dengan amalan guru, akan menjadi ragu. Ya, apa iya nih amalan kita sholat nisfu Sa'ban bid'ah misalnya? Apa iya sholat Rajab bid'ah? Jadi informasi yang masuk itu ketika tidak menambah keyakinan, maka tidak bisa dikatakan sebuah ilmu. Dia hanya sebuah informasi, sebuah pengetahuan saja. Syaratnya ilmu menambah keyakinan. Dan itu bisa didapat kalau kita mendapatkan dari orang yang punya legalitas, yaitu guru. Itulah jadi pentingnya fungsi guru itu. Oleh karena itu, sikap kita terhadap guru yang paling pertama, apalagi gurunya guru mursyid, harus yakin. Ya, dalam sebuah nazom yang disampaikan Pangersa Uwa kan jelas, adab murid itu ada 24. Yang pertama apa kata beliau? Yakinuka bi anna syahoka mursiduka. Ya, yakinlah engkau bahwa guru pembimbingmu itu adalah mursidmu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh ragu sedikit pun, harus yakin kepada guru. Karena itulah banyak para ulama untuk apa? Bagaimana untuk mendapatkan keyakinan muridnya, bahkan di awal kedatangan muridnya sudah diuji. Seperti kisah yang sangat populer, saya membaca di sejarah riwayatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Mualib Simtuduror ya. Jadi kan kalau ada Habib Ali, kalau yang di sini Kuitang Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Kuitang. Kalau Mualib Simtuduror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya. Nah, di dalam biografi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya, ada bagian kisah yang menceritakan bagaimana seorang murid yang mendatangi gurunya untuk pertama kali, tapi kemudian diuji oleh gurunya. Maka sang murid ini namanya adalah Syekh Umar Bamah Rohmah. Dia mendatangi seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Al-Ahdor. Kata Syekh Umar Bamah Rohmah ya, Syekh Umar Bamah Rohmah berkata, "Wahai Syekh, izinkanlah aku untuk belajar menuntut ilmu kepadamu." Nah, kepada engkau wahai Syekh. Kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdor, "Ya boleh silakan, tapi dengan 3 syarat." Nah, marhaba, siap. Nah, gitu. Kalau dalam kisah-kisah Yaman biasanya kalau menunjukkan mengatakan siap menggunakan kata marhaba. Kalau bahasanya adalah labaik gitu ya. Labaik, siap. Kalau kita 86 ya? Hah? 86. OTW oke gitu. Lalu dengan 3 syarat. Apa syarat pertama? Kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdor, engkau harus naik ke Gunung Qumran. Ya. Setelah sampai di puncak Gunung Qumran, lalu engkau jatuhkan dirimu ke bawah. Wah. Maka Syekh Umar naik Gunung Qumran, naiknya di pagi hari sampai puncaknya sore. Tinggi gak tuh gunung? Tinggi. Dalam riwayat naiknya pagi hari sampai di puncaknya itu sore hari. Sampai di puncaknya Syekh Umar menjatuhkan dirinya. Ya. Kemudian dia ditangkap oleh Syekh Abdurrahman Al-Ahdor. Tentu ditangkap dalam tanda kutip, artinya dengan karomah. Tapi dalam riwayat keterangan dia ditangkap oleh Syekh Abdurrahman. Jadi bukan berarti nungguin di bawah begini lari-larian, bukan. Ditangkap dengan karomah. Artinya apa? Dia sampai ke bawah dengan selamat. Maka setelah itu dia datang lagi menghadap Syekh Abdurrahman Al-Ahdor.
Wahai Syekh, sudah aku laksanakan perintah engkau. Aku sudah lompat dari gunung Qumran. Kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdor, ketika kau melompat, matamu melek atau merem? Merem Syekh, karena aku takut. Ulang, harus melek matanya. Naik lagi, besokannya naik gunung Qumran. Maka lalu sampai di atas apa? Maka dengan mata terbuka dia menatap bahwa dia melompat. Untuk kedua kalinya dia ditangkap oleh Syekh Abdurrahman Al-Ahdor. Ya, dengan karomah tadi, artinya dia selamat sampai di bawah. Lalu dia menghadap lagi, wahai Syekh, sudah aku laksanakan perintah engkau yang pertama. Kalau gitu yang kedua, engkau datang ke Masjid Jami. Ya, nanti ketika iqamah sudah dikumandangkan, ketika semua orang sudah menghadap kiblat, engkau menghadap ke arah yang sebaliknya. Kata Syekh Umar Bamah Roma, wah ini lebih berat lagi nih urusan syariat nih. Kalau kemarin cuma urusan mudorot aja, kecelaka ya, selamat dan tidak selamat. Kalau ini urusan syariat. Wah, marhaba, siap. Wah, kata Syekh Umar Bamah Roma. Maka Syekh Umar langsung ke Masjid Jami. Dikala iqamah sudah dikumandangkan, ya, sudah semua orang menghadap ke arah kiblat. Maka tapi dengan kemantapan hati, Syekh Umar berbalik badan. Kata orang kan gini, nih orang gendeng, orang iqamah madhab soal, dia madhab belakang, ya, membelakangi Ka'bah. Tapi ketika Syekh Umar Bamah Roma takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba Syekh Umar takjub, subhanallah, di depan Syekh Umar Bamah Roma terlihat Ka'bah. Sepanjang hidupnya sholat nggak pernah itu ngeliat Ka'bah di depan mata. Ketika dia membalikkan badan, di depannya malah Ka'bah. Ini karena ketaatannya kepada guru. Lalu balik lagi, Syekh, sudah aku laksanakan perintahmu. Ya, apa yang ketiga? Engkau pergi ke negeri Eden, ke kota Eden. Ya, di sana ada wali besar namanya Syekh Abu Bakar Al-Adni. Syekh Abu Bakar Al-Adni sangat dipuja di kota Eden, dimuliakan sedemikian rupa. Banyak orang pencintanya. Maka ketika semua orang sedang berkumpul memuliakan beliau, engkau katakan, sampaikan kepada Syekh Abu Bakar Al-Adni bahwa dia tidak bisa sebesar gunung, dia tidak bisa menembus bumi. Begitu. Maka kemudian berangkatlah Syekh Umar Bamah Romah ke kota Eden. Ya, di situ dia sedang melihat, memang ada iring-iringan datang. Ya, Syekh Abu Bakar Al-Adni sedang disambut oleh pengikutnya, orang yang pencinta-pecintanya. Syekh Umar berpikir, wah, kalau saya ngucapin terang-terangan begini, bisa disembelih rame-rame nih. Mereka anggap saya berarti menghujat gurunya kan, melecehkan gurunya. Wah, untuk amannya Syekh Umar mencari tempat yang agak sepi, ya, tempat yang agak tinggi. Jadi ketika Syekh Abu Bakar Al-Adni lewat, nanti terlihat olehnya. Lalu dia duduk di tempat yang agak sepi, ya. Dan benar ketika Syekh Abu Bakar lewat, diikuti oleh para pengikut yang begitu banyak, maka dengan bergumam, ya, Syekh Umar berkata, wahai Abu Bakar Al-Adni, engkau tidak bisa sebesar gunung, engkau tidak bisa menembus bumi. Ya, padahal jaraknya jauh. Dia bergumam yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi Syekh Abu Bakar Al-Adni langsung menengok ke arahnya. Jadi ketahuan tuh ngomong begitu. Syekh Abu Bakar menengok. Aku bisa sebesar gunung, aku bisa menembus bumi. Lalu dia menunjuk ke arah Syekh Umar Bamah Roma. Engkau akan terbakar. Lalu Syekh Umar berkata, dengan ketakutan, katakan di dunia. Kata Syekh Abu Bakar Al-Adni, di dunia. Karena kalau tidak begitu berarti terbakarnya dunia akhirat. Kau akan terbakar. Kata Syekh Umar, katakan di dunia, di dunia. Tapi ketika habis berkata begitu, di kota Hainan, Syekh Abdurrahman Al-Ahdor menangkis sampai tangannya bolong. Jadi tunjukannya Syekh Abu Bakar itu ke arah Syekh Umar di kota Eden, ya, sang guru yang memerintahkan menangkis dari kota Hainan sampai tangannya Syekh Abdurrahman Al-Ahdor menjadi bolong. Apa maknanya? Bahwa tugas yang pertama diperintahkan naik ke atas gunung, berarti seorang murid harus yakin bahwa guru tidak akan memberikan perintah yang membuat mudorot dirinya. Harus yakin. Apapun perintah guru, ya, harus dilakukan sepenuh hati. Tidak ada perintah guru yang membuat mudorot murid. Yang kedua, perintah guru walaupun kelihatannya seolah-olah menyelisihi syariat, tapi hakikatnya tidak menyelisihi syariat.
Tadi kan ya, kelihatannya diperintahkan berlawanan arah, menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan ragu, nggak mungkin murid itu membuat seorang murid malah menyelisih syariat. Itu hanya ujian belaka. Ya, maka dia menghadap ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, ya, perintah guru itu pasti dilakukan penuh pertanggungjawaban. Ya, walaupun dia seolah-olah melakukan sul adab ke wali yang lain, ya harus dia kualat dunia akhirat, tapi guru juga bertanggung jawab, gitu. Inilah keyakinan yang mantep. Untung kita nggak dites kayak gini sama Abah. Berat. Kagak lulus. Kagak ada yang lulus nih. Kalau Abah ngetes begini dulu ya. Nggak pakai dites aja ya. Ngamalinnya belum tentu lulus kan? Apalagi pakai ujian kayak begini. Beda sama Abah Sepuh. Kalau Abah Sepuh pada masanya ya, orang yang datang minta talqin sama Abah Sepuh ada syarat, tobatan nasuha dulu ya. Oleh Abah Sepuh disuruh puasa dulu 40 hari 40 malam. Setelah puasanya selesai baru dapat talqin zikir. Jadi talqin zikir itu didapatkannya dengan apa? Dengan perjuangan di awal. Ya. Kalau kita kan ya tinggal pakai ya. Ini menunjukkan memang ya, kalau Abah Sepuh itu bahasa saya adalah pencetak wali, pangersa Abah Anom itu penyelamat umat. Jadi beliau penyelamat umat ya. Karena beliau menjaring segitu banyak umat dengan standar yang sangat mudah. Tidak perlu standar. Cukup kalau standar umumnya ya akil balik, meminta, diberikan ya. Bahkan kalau misalnya orang mau talqin zikir nih, kan standarnya itu harus berwudu nggak? Harus berwudu ya. Tapi pangersaba dalam kondisi tertentu bahkan pernah memberikan kepada orang yang tidak berwudu. Udah tidak berwudu mabok lagi. Itu kisahnya Pak Dakot ya. Kalau rombongan pakai wafi, kalau lagi safari dakwah sampai ke Guci Tegal, di sana itu ada sesepuh Ikhwan namanya Pak Dakot. Pak Dakot ini itu mantan preman, mantan ahli maksiat. Bahasa kita tuh ya, kalau istilah orang Jawa kan istilah molimo ya. Molimo itu kan pantangan molimo itu. Apa molimo itu? Pantang apa? Mabok, madon, main, madat, apa mas satu lagi? Maling. Ah iya. Pelaku ya. Bercanda. Memang istilahnya begitu ya. Mohon maaf ya, bercanda tadi celentukan saya. Astagfirullah. Jadi istilahnya limo kan begitu kan. Nah Pak Dakot semuanya sudah hatam semua. Iya, pelakunya itu yang arah pantangan, namanya dikerjain semua gitu ya. Ya dia main, temen judi, mabok, madat, ya semuanya dikerjain. Ya sudah hatam. Nah suatu saat ada nih Iwan Teki yang tetangganya namanya Ansori. Ansori mikir pengen ngedakwahin Dakot, gimana caranya nih? Orang masa preman diajak zikir boro-boro mau nih. Nah, Dakot itu kan senangnya main judi, senangnya minum, ya. Lalu disamperin sama Ansori. Kot, mau nggak ya sampean itu kalau minum berkerat-kerat nggak bakal mabok. Kalau main perempuan lawan berapa pun itu kuat. Wah, asik nih tawarannya. Ya, bisa ya main perempuan ya. Seberapa pun banyaknya sanggup ya. Minum berkerat-kerat juga nggak mabok. Kalau main judi menang terus. Wah, tawarannya asik bener nih. Boleh kata Pak Dakot. Kemana? Saya punya dukun andalan. Yuk ikut yuk. Katanya. Jadi diajak ke tempat dukun setiap ya. Maka Pesan Amsori langsung tuh sama Dakot berangkat ya ke tempat bahasa Pak Dakot tadi dukun yang bisa membuat Dakot jadi itu, jadi ahli minum, ahli mabok, ahli main cewek, ya, gitu kan, semangat. Itu dalam perjalanan Dakotnya sambil tetap nenggak minuman sambil mabok. Nah, akhirnya ternyata dibawa kemana? Ke pondok pesantren Suryalaya. Dia udah ngeliat nih, ya kok ada pelang pesantren, gitu ya? Pesantren bukan, ntar rumah dukunnya sebelah pesantren. Terus masuk ke dalam pelang. Dakot kan sambil mabok masih konsen, dia masih lihat. Ngeliat masjid Nurul Asror. Kok lu bawa apa? Jawab bukan gue, berarti apa? Aku kali ya. Kok sampean bawa aku ke
ke sini ke masjid. Enggak, bukan ke masjid tuh, ke sebelahnya tuh. Maka Ansori menunjuk madrasah, tuh rumah dukunnya. Sampai artinya istighfar, bah, maaf bah kali gitu ya. Demi dakwah gitu ya. Waktu itu rumah dukunnya gitu. Dan subhanallah, inilah wali mursyid kamil mukamil ya. Pangeran Sabah sudah menanti di depan madrasah. Maka ketika Ansori mengajak Dakot tuh dicuriga nih. Jangan-jangan gue ditepu gitu kan. Ngajak ke dukun kok ngelihat masjid, suasana masjid dia udah ngeliat, wah suasananya kok beda nih, bukan ke rumah dukun gitu ya. Maka melihat itu ada mobil langsung nyampe ya. Terus Ansori lagi ngebujuk seseorang, abah nyamperin gitu. Abah nyamperin, Ansori kan kaget, ada langsung cium tangan kan. Nah udah gitu abah mengajak Dakot, dan Dakot dirangkul sama abah gitu. Tinggal Ansori, ya gua yang jadi murid bertahun-tahun kagak pernah kayak begitu. Ini orang mabok sama abah dirangkul, dirajak Dakot sama abah, diajak turun kan, diajak ke dalam, digandeng begitu, diajak ke dalam madrasah oleh Pangeran Sabah, kemudian kan disuruh duduk gitu. Setelah duduk apa? Itu Dakot ngeliatin natapnya tajam gitu ya. Sama Pangeran Sabah apa? Tiba palanya diusap begini, ditundukkan. Diajarkan adab dalam, sama guru kan nggak boleh menatap tajam dalam rangka menantang ya. Dia menatap tajam seperti kayak mau diapain nih gue nih gitu kan. Sama abah diusap kepalanya. Dan tiba-tiba Dakot menundukkan kepalanya. Iya, abah bilang gini. Dan ditalkin zikir sama Pangeran Sabah. Bayangkan, kan dalam kondisi normal harus wudu nggak? Harus. Ini udah kagak wudu, mabok lagi. Tapi apa yang terjadi ketika ditalkin oleh Pangeran Sabah? Dakot seperti melihat ya episode kehidupannya dari masa lalu sampai yang terakhir, seperti putaran film terlihat, dan dia menangis di situ. Subhanallah. Bayangkan, dalam waktu sekejap abah membuat orang pelaku maksiat lalu masuk ke pintu taubat dan menjadi ahli taubat. Subhanallah. Ini mursyid kamil mukamil. Jadi kalau kita ngomong nggak pakai ini, ada faktanya, silakan. Kalau nggak percaya ke Guci Tegal, cari orangnya namanya Pak Dakot. Kalau dulu dia mungkin pengedar, mungkin macam-macam narkoba, sekarang pengedar zikir. Dia kalau ngajak ikhwan itu dari Guci ke sudah berapa? 400 orang. Kayaknya sih ngedakwain belum sebanyak ini. Sering ngajak orang gitu ya, tapi kayaknya nggak sebanyak ini jumlahnya. Pak Dakot ngajak 400 orang. Bahkan setelah talqin zikir, dia ngamalin zikir pol-polan. Ya, karena ketika talqin dia pulang, dia semangat, ukudul juman dibaca, hataman dibaca full. Jadi saking dia sudah dapat zikir, amalannya full-fullan, bahkan hataman dibaca full. Sampai orang yang udah talqin lama aja belum pernah ngamalin full, Dakot langsung full. Saking apa, dia sedang mabuk cinta ketika itu. Barokah karomah Pangeran Sabah. Ini luar biasanya. Jadi tadi kalau bertemu dengan seorang guru ya, walaupun sekejap, maka orang-orang yang punya penyakit-penyakit hati langsung dibersihkan. Inilah hebatnya Pangeran Sabah, guru kita, mursyid yang kamil mukamil. Jadi ya, kembali ke kisah bahwa memang menuntut ilmu itu dalam Miftahus Sudur itu ya, seseorang itu memang wajib menuntut ilmu, apalagi wajib mengambil talqin. Dalam Miftahus Sudur ini pula ada fatwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, bahwa Tuan Syekh mengatakan fal wajibu alal insani tolabu hayatil qalbi ukhrawi fi dunya min ahli talqin qabla fautil waqti. Jadi wajib atas setiap insan mencari cara menghidupkan kolbu ketika di dunia ya. Jadi menghidupkan kolbu yang bersifat keakhiratan ya. Tolabu hayatil qalbil ukhrawi. Jadi menghidupkan kolbu yang bersifat keakhiratan fi dunia, tapi ketika di dunia min ahli talqin qabla fautil waqti ya, dari ahli talqin sebelum habisnya waktu ya. Kalau mendengar kata fautil waqti ini sering dengar kita kalau ada di apa ya, ajilu sholati qoblal faut ya, ajilu taubati qoblal maut ya. Ada istilah begitu kan kalau di musola ya. Kalau ajilus sholati qoblal faut ya, sebelum habisnya waktu. Segeralah mengerjakan sholat sebelum habisnya waktu. Ajilut taubat qoblal maut. Segeralah bertobat sebelum mati. Jadi kata faut itu habisnya waktu. Sama juga dengan ajal datang, maut ya. Jadi kalau kata Tuan Syekh wajib. Tapi kalau Pangeran Sabah pernah suatu saat ada seorang ulama ya,
yang ingin mempertanyakan hal tersebut, ingin mendebat hal itu. Ini yang menceritakan adalah Bapak Haji Abdul Halim, Ketua Perwakilan Jakarta Barat. Sekarang beliau sudah almarhum, ya. Jadi beliau datang mengajak seorang kiai, ya, punya pondok pesantren di daerah Cengkareng. Saya nggak akan nyebut orangnya dan pesantrennya, ya. Yang jelas beliau diajak oleh Haji Abdul Halim itu tahun 89. Di 89 beliau datang oleh Pak Haji Abdul Halim, ya. Lalu diajak talqin zikir di Suralaya. Jadi Abah yang menyampaikan, Abah tahun 89 Abah masih gagah, ya, menyampaikan talqin. Jadi sang kiai duduk di belakang. Setelah ditalqin zikir, ya, beberapa orang bersama-sama termasuk kiai tersebut, Pak Haji Abdul Halim bertanya kepada kiai tersebut, bagaimana Pak Kiai rasanya talqin zikir, ya. Dan sang kiai menjawab, saya nggak ikutan tuh, saya cuma ngeliatin aja. Subhanallah. Banyak di kita yang ngiri dengan orang-orang masa lalu, ya, yang mendapatkan talqin langsung dari Pangarsa Abah. Orang ini ngalamin langsung semasa dengan Abah. Abah masih gagah, Abah mentalkin. Tapi ketika menyampaikan talqin, apa kata dia? Saya nggak ikutan, ya, saya cuma ngeliatin aja. Ketika saya mendengar kisah itu, saya menjadi paham. Subhanallah. Jadi benarlah istilah para ulama, ketika kita menghadap guru, sesungguhnya ada tipe-tipe kolbu kita itu kalau digambarkan seperti cawan atau seperti mangkok. Ada kolbu yang datang menghadap seorang guru itu seperti mangkok yang arahnya ke atas, cawan atau gelas menghadap ke atas. Kalau cawan kosong menghadap ke atas, ketika dituangkan langsung penuh nggak? Penuh. Inilah yang terbaik. Kolbu dikosongkan, walaupun sudah banyak ilmu, sudah banyak amal, tapi dia kosongkan dan dia rela pasrah dibimbing oleh guru. Maka kolbu yang seperti ini ketika dituangkan ajaran guru langsung penuh, langsung masuk. Ada juga kolbu yang seperti cawan, tapi cawannya itu miring, atau mangkoknya miring, atau gelasnya miring. Air masuk nggak? Masuk juga, tapi sebagian tumpah. Nah, begitu. Ada juga menghadap ke atas, tapi bocor, bolong, isi nggak akan pernah penuh, habis. Yang paling parah seperti cawan telungkup, boro-boro masuk. Saya bilang subhanallah, ini dia gambaran kolbu yang telungkup. Jadi ada kisah nyatanya, ya. Padahal kita kan pengen banget kan, wah untung banget itu orang yang sejaman Pangarsa. Ternyata untung itu bukan masalah ketemu dan tidaknya, tapi nerimanya. Walaupun tidak bertemu dengan Pangarsa Abah secara lahiriah, hanya menerima talqin zikir dari wakil talqin, tapi kalau kolbunya ketika ditalqin menghadap ke atas dan dikosongkan, penuh. Sezaman dengan Pangarsa Abah tapi kolbunya telungkup, enggak kebagian. Jadi orang tuh. Nah, setelah orang itu memang dia sengaja memang datang ingin ngajak debat Abah. Dia bawa kitab nih. Jadi setelah mengatakan saya nggak ikutan tuh, saya cuma ngeliatin aja. Dia maju ke depan Abah. Lalu dia bertanya. Dia menyebut ke Abah waktu itu Pak Kiai saja. Pak Kiai, ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa belajar thoriqoh itu wajib, fardu ain. Kan tadi kan itu makalahnya Tuan Syekh kan? Fal wajibu alal insani. Ya. Kalau menurut Pak Kiai bagaimana? Nah, kalau Pangarsa bilang iya wajib, pasti dia akan mendebat Pangarsa Abah. Tapi inilah kearifan Pangarsa Abah. Ketika ditanya bagaimana hukumnya mengamalkan thoriqoh, bagaimana menurut Pak Kiai, maka Abah menjawab, buat yang perlu saja. Maka sudah dia terdiam, nggak jadi lanjut berdebat, karena kata Abah, thoriqoh buat yang perlu saja. Inilah kearifan seorang mursyid. Beliau menggunakan bahasa mantik. Padahal thoriqoh itu mengamalkan la ilaha illallah. Kedudukan la ilaha illallah nanti di akhirat seperti kedudukan air di dunia. Kita di dunia perlu air nggak? Perlu. Minum pakai air, nyuci pakai air. Jangankan kita, motor, mobil aja perlu air nggak? Perlu. Coba kalau nggak ada airnya mobil, mogok nggak? Mogok. Radiator kosong, mogok nggak? Mogok. Artinya apa? Setiap orang perlu air. Itu bahasa mantik tingkat tinggi Abah. Kalau dia berpikir buat yang perlu saja, sebenarnya tidak ada orang yang tidak perlu. Pasti semuanya perlu. Tapi bahasa Abah luar biasa. Buat yang perlu saja.
Cuma dia pikir berarti Abah tidak menganggap fardu ain. Sebenarnya prinsipnya sama. Tapi kearifan seorang wali murid, karena tahu kalau jawab itu pasti dia akan ngajak debat, akan berhujah terus jadi panjang. Tapi ketika dijawab buat yang perlu saja, ya sudah, dia puas, dia mundur. Nah, ini gambaran. Jadi subhanallah ya. Jadi bersyukurlah kita. Ya, lagi kita ya latar belakang ilmu tidak ada, amal juga dari dulu ya tidak ahli amal, tapi sekarang mau mengamalkan zikir, thariqah qadiriyah, naqsyabandiyah. Kita bersyukur ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bahkan bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu dan amal yang kita lakukan justru menjadi hijab kita di hadapan Allah. Karena memang hijab itu ada dua jenis. Ada hijab yang sifatnya zulmaniyah, kegelapan. Seperti apa? Perbuatan maksiat, ya, dosa, ya, kelalaian, kegoflahan, itu namanya hijab zulmaniyah, hijab kegelapan. Tapi ada juga hijab antara kita kepada Allah, ada hijab namanya hijab nuroniyah, hijab cahaya. Apa itu? Ilmu, amal. Ketika seorang merasa dengan ilmu sudah cukup dan tidak mau lagi belajar dan sebagainya kepada ulama-ulama yang soleh, maka ilmunya menjadi hijab. Ketika dengan sebab amalnya lalu dia menjadi sombong, dia menjadi riya, dia menjadi takabur, maka ilmunya menjadi, amalnya menjadi hijab. Cuma nama hijabnya hijab nuroniyah, hijab cahaya. Jadi ketika kita menuju kepada Allah, antara kita dengan Allah itu ada hijab kegelapan, hijab cahaya, hijab kegelapan, hijab cahaya. Itulah perlunya kita seorang pembimbing yang sudah tahu rute. Kalau kita nggak tahu rute, ya bisa kejebak kita. Tidak kenal rute perjalanan. Tadi karena hijabnya bukan cuma kegelapan saja, tidak hanya zulmaniyah, kadang nuroniyah. Tapi kalau mursyid sudah bisa membedakan. Ini perjalanan. Itulah butuhnya kita pembimbing. Dan kita enak benar kalau dengan zaman Pangersa Abah. Kalau zaman Pangersa Abah sebut tadi, ya untuk datangnya saja harus dites dulu untuk ya. Ketika mengamalkannya harus sebagaimana yang dibimbingan Abah Sepuh, Abah adanya. Karena pada masa Abah Sepuh, thariqah kita sifatnya masih thariqah suluk. Di TKN pada masa Abah Sepuh, thariqah yang sifatnya suluk. Diamalkan apa adanya sebagaimana guru. Ya. Jadi kalau hataman sekarang kita lihat di Ukudul Juman ada yang dibaca 100, benar-benar dibaca 100. Yang 500 benar-benar dibaca 500. Yang 16.641 benar-benar segitu. Itu namanya thariqah suluk. Ya. Lalu kata Pangersa Abah ketika Abah awal-awal ditunjuk menjadi wali mursyid TKN, ya, Abah terlintas dalam batin beliau, kalau TKN ini tetap dia cara pengamalannya sebagaimana masa Abah Sepuh, siapa lagi yang sanggup mengamalkan? Maka dari keprihatinan ini Pangersa Abah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, bahasa kita minta dispensasi ya Allah, minta keringanan ya Allah, agar thariqah ini ya bisa dipermudah, agar orang di kemudian hari itu yang memang sudah beda kan kelas kemampuannya ya, itu sudah beda, maka Abah ingin minta diringankan. Maka ketika itulah ya, ketika Abah bermunajat kepada Allah, Allah menjawab permintaannya. Dalam sir Pangersa Abah ada perintah, maka Pangersa Abah diperintah untuk menebus thariqah ini ya, agar bisa mendapatkan dispensasi. Cuma cara menebusnya nggak tanggung-tanggung. Abah diperintahkan tidak tidur selama 3,5 tahun. Kalau mengerjakan sholat 1000 rakaat banyak yang sanggup. Puasa setiap hari banyak yang sanggup. Coba Pak ini, coba nggak tidur 2 hari aja, migren. Abah nggak cuma 2 hari, nggak cuma seminggu, nggak cuma sebulan, 3,5 tahun. Berarti selama itu Abah nggak berani nyender loh. Iya, batal. Karena kalau nyender lep gitu batal nggak? Batal. Kalaupun Abah misal waktu-waktu riadohnya begini, ya itu kan nggak batal selama tidak posisi berubah. Kita bayangin nggak nyender 3,5 tahun, ini punggung gimana pegelnya, itu pengorbanan beliau buat kita. Makanya saya menggambarkan, mengilustrasikan kalau masa Pangersa Abah Sepuh itu ya thariqah suluk, maka Abah Sepuh dengan para murid itu kalau digambarkan sedang menempuh perjalanan bersama-sama seperti konvoi kendaraan. Abah Sepuh mobil yang paling depan, di belakangnya mobil banyak, pada bawa mobil sendiri-sendiri.
Karena mengerjakan dengan amalan yang sama. Ketika abad sepuh belok kanan, semua belok kanan. Habis belok kiri, belok kiri. Ketika abad sepuh nanjak, semua nanjak. Ketika abad turun, semua ikutin dengan rute yang sama, dengan cara yang sama, bawa kendaraan masing-masing. Itu thariqah suluk. Kalau pangersa Abah seperti apa, bawa kendaraan apa pesawat atau bus super besar, Abah yang bawa kendaraannya, kita jadi penumpang. Itu bedanya. Makanya banyak kan orang dalam perjalanan itu tidur. Jadi kalau nggak bisa ngeliat pemandangan mulki, malakut, jabarut, lahut, wajar. Karena dalam perjalanannya tidur. Zikir paling 3 ya. Mentok-mentok 165 Saiduna ya, yang pokok-pokok doang, nggak ada riyadhah, nggak ada malaikat dan semacam-macamnya. Itu namanya dalam thariqahnya apa? Tidur. Tapi walaupun tidur sampai nggak? Sampai, selama nggak turun. Makanya supaya nggak turun, niatnya harus sama. Kayak kita dari sini bawa ke Tasik, yang bawa mobil ke Tasik, niat kita juga mesti sampai Tasik. Apa sudah kasih niat supaya sama? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi kalau niatnya itu niatnya sama dengan pangersa Abah, walaupun sepanjang jalannya tidur ya, walaupun nggak ngeliat pemandangan, nggak tahu nih perjalanan kita di mana, apa alam mulki, alam jauh, nggak tahu lah. Ujung-ujungnya, ya Allah sampai di alam lahut. Enak gak? Enak. Karena kalau kelas kita bahaya loh, tahu pemandangan. Alam malakut, lihat para malaikat, lihat malaikat Jibril apa. Wah, saya sudah sampai nih. Turun, mengklaim dia jadi wali. Minimal jadi dukun. Buka pelang praktek, menerima pengobatan, menyembuhkan. Kenapa? Karena sudah bisa melihat dunia alam malakut tadi, suasana alam malakut. Makanya kalau kelas kita bahaya, mendingan tidur tapi sampai, ketimbang melek malah turun. Terpesona turun itu, hati-hati ya. Jadi, ya. Jadi pentingnya guru tadi dalam Miftahus Sudur, harus belajar dengan guru. Tidak akan bermanfaat walaupun hafal 1000 kitab. Karena tadi guru yang tahu rute perjalanan. Apalagi gurunya kelas kamil mukamil, ya. Kalau zaman Abah Sepuh tadi, Abah mesti dibantu dengan riyadhah bareng. Abah Sepuh riyadhah, yang lain juga riyadhah. Tapi memang pada jadi semua. Makanya saya katakan, pangersa Abah Sepuh pencetak wali. Tapi pangersa Abah penyelamat umat. Begitu. Ya, ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada guru. Jangan pernah kita ragu. Yakinuka bi anna syehoka mursiduka, ya, sampai akhir hayat kita, apapun yang terjadi terus genggam, karena beliau dikatakan ya, wahasuna ulaika rofiko, sebaik-baiknya teman perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.